Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama boleh belajar kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah doa Rabu kita sore hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa, kita memohon pimpinan kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memimpin kita, memberkati kita sehingga firman yang boleh kita terima ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat penyertaan kasih-Mu atas setiap hidup kami. Kau layakkan kami sore hari ini untuk kami boleh datang di hadirat-Mu melalui setiap pujian dan penyembahan kami bersama dengan keluarga kami, dan sejenak kami mau belajar kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pemahaman kami, Tuhan buka pengertian kami sehingga firman yang boleh kami dengar, firman yang boleh kami terima ini boleh menjadi berkat dalam setiap laku dan hidup kami. Kami serahkan setiap kami pribadi lepas pribadi dalam segala apa yang saat ini sedang kami kerjakan. Biarlah tuntunan penyertaan yang daripadamu, hikmat yang daripadamu boleh senantiasa ada dalam hidup kami. Kami serahkan firman-Mu, kami siap menyambut berkat-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore dalam ibadah doa Rabu kita sore hari ini. Sore ini kita akan belajar kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan sore hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Kitab Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Perhatikan sekali lagi. Sebab dialah Allah kita dan kitalah gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Mazmur yang pasal yang ke-95 ini merupakan Mazmur gubahan. Mazmur 95 ini digubah oleh pemazmur sebagai ajakan kepada umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, disertai dengan rasa hormat, rasa syukur, hati yang taat, sekaligus juga memberikan suatu pengajaran supaya umat Tuhan tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka ada di padang gurun, ketika mereka seringkali tidak konsisten dengan ketika mereka menanggapi perkataan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang disampaikan dalam Mazmur ini sungguh sangat jelas sebenarnya menerangkan alasan kenapa kok umat Tuhan harus bersorak-sorai dan sujud menyembah kepada Tuhan. Kenapa kok umat Tuhan tidak boleh mengeraskan hatinya? Lah sore hari kita mau belajar bersama-sama. Saya beri judul bagian firman Tuhan sore hari, jangan menutup dan mengeraskan hatimu. Nah, Saudara, sebagai umat Tuhan kita dituntut memiliki hati yang terbuka. Terbuka dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Nah, dalam bagian firman Tuhan sore hari ini, pemazmur sesungguhnya sedang memotivasi kita sebagai umat-umat Tuhan. Sebagai umat-umat pilihan Allah. Untuk kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dalam segala apa yang boleh ada dalam hidup kita. Bukan hanya dalam kondisi yang baik loh ya. Tapi juga dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Kita mungkin sering mendengar bagian-bagian firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Dan itu bukan hanya sekedar kita dengar, tetapi hendaknya itu meresap dalam hidup kita, dalam segala laku dan tindakan kita, mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena Tuhanlah gunung batu dan keselamatan kita. Mazmur katakan demikian. Dalam ayat 1 sampai yang ke-5 dijelaskan oleh pemazmur satu pengakuan iman bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha besar, Raja yang mengatasi segala Allah. Artinya apa? Artinya Tuhan sebagai penentu kendali atas segala kehidupan dan alam ciptaannya. Sampai kapan? Sampai ke bagian bumi-bumi yang paling dalam sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kemahakuasaannya tidak terbatas dan tidak dapat ditandingi oleh Allah-Allah lain yang ada di dunia ini. Mungkin tidak sedikit orang yang menganggap kok Tuhan itu kok rasanya jauh. Tapi sesungguhnya Tuhan itu ada loh di sekeliling kita. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup bergaul karib dengan Tuhan, kita akan mampu merasakannya. Makanya ada istilah bahwa Allah kita itu Allah yang transenden dan imanen. Jauh, tetapi benar-benar dekat dalam hidup kita. Mungkin kita tidak bisa melihat, tapi kita sebagai orang yang hidup bergaul erat dengan Tuhan, pasti mampu merasakan hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita.
Saudara, bagian kedua dari Mazmur ini yaitu ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 juga masih berupa ajakan. Isinya berupa ajakan kepada umat Tuhan untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, kali ini dengan alasan hubungan yaitu antara Tuhan sebagai pribadi yang menciptakan dengan kita sebagai umat ciptaannya. Bahkan lebih daripada itu, bagian ini menjelaskan hal yang lebih dekat lagi. Yaitu apa? Hubungan antara Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai domba-domba gembalaannya. Kalau kita perhatikan bagian terakhir dari seluruh nats ini, yaitu ayat yang ke-8 sampai yang ke-11, isinya menjelaskan sejumlah peringatan kepada umat Tuhan. Di sini pemazmur mengingatkan supaya kita jangan mengulangi kesalahan seperti apa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel ketika dalam perjalanan mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Bapak saudara, saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Kita tahu kisah yang terjadi. Kenapa kok mereka sampai muter-muter 40 tahun? Ada pengajaran di balik perjalanan itu. Ada proses Tuhan di balik perjalanan itu. Dalam perjalanan mereka menuju Kanaan, satu ketika tibalah mereka di satu tempat yang bernama Masa dan Meriba. Saudara, di sana kondisi umat Israel ini mereka semuanya, hampir semuanya, mereka sudah mengeraskan hati untuk tidak mengindahkan perkataan Tuhan dan berbagai tingkah lakunya lainnya. Saudara, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita sore hari ini. Seperti halnya sebagian besar bangsa Israel pada waktu itu, di mana mereka pada akhirnya gagal memasuki tanah perjanjian, gagal memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Setelah apa? Setelah diawali dengan mengeraskan hati mereka terhadap perkataan Tuhan dan melontarkan berbagai sungut-sungut. Demikian pesan ini disampaikan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, kepada kita semua, umat-umat Tuhan di masa kini, agar tidak menutup diri dan mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak menyadari bahwa apabila mereka saat itu ada sebagai bangsa yang telah bebas dari perbudakan, semuanya karena apa? Perkataan Tuhan. Mereka tidak menyadari itu, bahwa tanpa perkataan Tuhan mereka tidak mungkin keluar dari tanah Mesir. Perkataan Tuhan pula yang telah membawa mereka sejauh itu. Mereka tidak memahami itu. Justru mereka mengeraskan hati. Makanya sesungguhnya perjalanan 40 tahun itu bukan hanya sekedar perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tapi ada proses pembelajaran sepanjang 40 tahun itu. Ada banyak hal terjadi. Baik pembelajaran tentang ketaatan, kesetiaan, pemeliharaan Tuhan. Dan itu pula yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kita sepanjang perjalanan. Bapak Saudara, 40 tahun perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu sama halnya perjalanan kita di dunia, Saudara. Ketika mereka keluar pertama kali dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka tidak bakal tahu. Mereka tidak pernah tahu bahwa nantinya mereka akan berjalan sepanjang 40 tahun. Dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Begitu pula dalam hidup kita. Ketika kita lahir ke dunia ini, kita tidak pernah tahu kapan kita akan pulang kembali kepada Tuhan. Perjalanan kita di dunia ini ibarat perjalanan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Hal yang sama pun juga berlaku dalam hidup kita. Tuhan menghendaki perjalanan kehidupan kita di dunia ini sebagai proses pembelajaran dalam hidup kita. Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita membuka hati kita, tidak mengeraskan hati kita. Saudara, ada bagian firman Tuhan sore hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Apa sih yang dimaksud dengan mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan? Posisi seperti apa sih? Di titik seperti apa sih kita bisa dikatakan mengeraskan hati di hadapan Tuhan? Ataukah mungkin saat ini kita sedang ada di titik itu? Titik seperti apa yang pas dikatakan sebagai ketika kita mengeraskan hati di hadapan Tuhan? Perhatikan Mazmur pasal 95 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatan. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan itu, yang pertama adalah apa? Ketika seseorang sudah kehilangan kekaguman akan perbuatan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Bukan hanya bangsa Israel, tapi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya tidak pernah tahu apa yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara pergumulkan. Tetapi ketika kita boleh ada sampai titik ini, banyak karya-karya Tuhan yang boleh ada dalam hidup kita. Bapak Saudara, ketika mungkin saat ini kita sedang ada di titik, kita kehilangan kekaguman akan perbuatan Tuhan. Itu tandanya kita sedang mengeraskan hati kita.
Saudara, selama perjalanan di padang gurun, bangsa Israel ini harus singgah dari satu tempat ke tempat lainnya. Makanya dikatakan mereka bangsa yang nomaden pada waktu itu. Mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan kondisi yang berbeda-beda, dengan tanda-tanda dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar dari tiang awan dan tiang api. Ini bukan hanya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, supaya mereka tidak mengalami kegelapan di malam hari, supaya mereka tidak mengalami panas terik di siang hari, tidak. Tetapi tiang awan, tiang api ini juga merupakan sebuah tanda kapan mereka harus berhenti, kapan mereka harus berjalan. Mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan kondisi yang berbeda-beda. Meski demikian, dimanapun kaki mereka melangkah, tak sedetik pun Tuhan meninggalkan dan membiarkan mereka berjalan sendiri, baik itu siang maupun malam. Buktinya apa? Tiang awan dan tiang api. Saudara, pertolongan dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel sesungguhnya. Tetapi mereka tidak pernah berhenti mengeluh, saudara. Mereka selalu bersungut-sungut. Mereka selalu menyalahkan. Juga saat mereka tiba di Masa dan Meriba, saudara. Ketika di situ tidak ada air untuk diminum, saudara. Seperti biasa, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung berteriak-teriak. Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Mereka tidak menyadari posisi mereka. Mereka tidak menyadari apa yang seharusnya layak mereka lakukan. Apakah yang mereka lakukan itu pantas atau tidak. Mereka hanya berteriak-teriak, lalu mulai bersungut-sungut. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa kok telah membawa mereka keluar dari Mesir? Mereka juga menyalahkan Musa selaku pimpinan mereka. Kemudian Musa datang kepada Tuhan, berseru kepadanya. Dan Tuhan perintahkan Musa untuk memukul gunung batu itu dengan tongkatnya. Saudara, Musa taat, maka terjadilah menyusut dari gunung batu itu. Keluarlah air, sehingga bangsa Israel dapat minum. Dan mereka tidak kehausan lagi. Saudara, mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan adalah ketika seorang tidak lagi menyadari pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Yang ada hanyalah menyesali keadaan. Saudara, ada dalam posisi dan situasi apa kita saat ini? Bangsa Israel, saudara, mereka hanya melihat apa yang mereka butuhkan. Mereka hanya melihat apa yang mereka pandang saat itu. Tapi mereka melupakan karya-karya Tuhan di belakang. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Apakah hari-hari ini kita sedang mengeraskan hati kita? Tandanya ketika seseorang sedang mengeraskan hati adalah kehilangan kekaguman atas apa yang Tuhan berikan atas setiap hidup mereka. Mereka hanya melihat apa yang ada saat ini. Apakah hidupku cukup? Apakah hidupku enak? Apakah hidupku nyaman? Apakah yang aku minta sudah digenapi? Saudara, mungkin tanpa kita sadari itu hal yang sepele, tetapi sesungguhnya kita sedang mengeraskan hati kita ketika kita punya pandangan-pandangan yang demikian. Karena tanpa kita sadari kita mulai menggeser Tuhan. Kita mulai menjauhkan diri dari kekaguman kita akan Tuhan. Kita melupakan segala kebaikan Tuhan di belakang. Beribu-ribu kebaikan Tuhan yang boleh ada dalam hidup kita seolah-olah terlupakan hanya dengan segala satu situasi yang ada saat ini dalam kehidupan. Saudara, mari kita melihat kedalaman hati kita. Mari kita melihat apa yang ada dalam hati kita saat ini. Ada di titik mana kita saat ini? Masihkah kita memiliki kekaguman kepada Tuhan kita atas segala karya-karyanya atas hidup kita, atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ataukah saat ini kita sedang mengeluh, kita sedang menggerutu? Pesan Tuhan firman hari Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa sudah selayaknya hidup kita dipenuhi oleh iman yang berkobar-kobar di hadapan Tuhan, sehingga kekhawatiran dan ketakutan tidak menguasai hidup kita. Karena apa? Iman dan ketakutan, kekhawatiran itu ada dalam satu dimensi yang sama. Artinya ketika hari-hari ini kita sedang takut, hari-hari ini kita sedang khawatir, artinya iman kita sedang meredup. Artinya kita sedang menggeser Tuhan dari hidup kita. Artinya kita sudah mulai tidak mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita sedang mulai menggeser kekaguman kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita menilik hati kita. Kita merasa dalam situasi yang demikian, mulai kebarkan kembali iman percaya kita. Buka firman Tuhan, baca firman Tuhan, pahami firman Tuhan itu. Jadikan firman itu pedoman dalam hidup kita, sehingga kita boleh melangkah dalam ketetapannya. Sehingga kekaguman akan Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Ucapan syukur itu senantiasa keluar dari mulut kita, meluap-luap dalam hati kita, sehingga nama Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita boleh senantiasa
hanya untuk Tuhan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam posisi apa lagi Pak Saudara? Ada di titik seperti apa lagi ketika manusia dikatakan kita sedang mengeraskan hati kita di hadapan Tuhan? Perhatikan Mazmur 95 ayat yang ke-7 bagian A. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi, salah satu ciri ketika seseorang sedang mengeraskan hatinya adalah ketika seseorang sudah mulai kehilangan kekagumannya akan karya-karya Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita sudah tidak kagum lagi dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kalau kita hanya sekedar melihat apa yang ada dalam hidup kita saja, kalau kita hanya sekedar menuruti ego pribadi kita saja, artinya kita sedang mengeraskan hati kita. Tapi yang kedua dikatakan apa? Ayat yang ke-7 bagian A. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangan. Bapak Saudara, kita dikatakan sedang mengeraskan hati ketika kita sudah tidak lagi menyadari jenis relasi yang ia jalin bersama dengan Tuhan. Ketika kita tidak menyadari lagi jenis relasi yang kita jalin dengan Tuhan. Relasi berbicara tentang hubungan, Saudara. Relationship, hubungan. Ketika kita sudah tidak menyadari, oh, siapa sih Tuhan? Penting tidak sih hubungan kita dengan Tuhan? Ciri-cirinya apa ketika kita tidak menyadari? Seolah kita sudah tidak butuh Tuhan, Saudara. Seolah, oh, hidupku saja sudah cukup. Aku sudah mampu ada di titik ini. Ini merupakan ciri kita sedang mengeraskan hati. Bapak Saudara, sekarang pertanyaan yang ada dalam hidup kita yang harus kita jawab, siapa Tuhan bagi kita? Siapa Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa anggapan kita terhadap siapa Tuhan itu, Bapak Saudara? Banyak orang menganggap Tuhan itu seperti GPS, Bapak Saudara. Tahu ya GPS ya? Kalau kita pergi kemana-mana, tidak tahu tempat. Kalau sekarang mau pergi berwisata, oh ada tempat baru. Kalau anak sekarang bahasanya hidden game, tempat yang delesep-delesep, tempat wisata yang tempatnya jauh ke dalam. Mungkin kita belum tahu, tetapi kita bisa ke sana karena ada GPS yang menuntun kita. Nah, seringkali banyak orang menganggap Tuhan itu sama seperti GPS, Bapak Saudara. Atau Google Map kalau zaman sekarang. Kita baru mencari Tuhan ketika kita tersesat, Saudara. Kalau kita tersesat, kalau kita buntu arah, kita baru cari Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita meminta Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Dan kalau kita sudah tahu jalan itu, lalu kita tidak butuh lagi. Kan seperti itu kalau kita pergi ke satu tempat, oh di sana loh ada tempat wisata yang bagus, yuk ke sana. Kesasar dilalah, artinya buka GPS. Oh, ketemu jalannya. Ketika sudah ketemu, ya wis, tidak butuh lagi. Nek butuh baru dicari, nek tidak butuh ya wis. Kalau sudah cukup. Seringkali kita anggap Tuhan itu seperti GPS, Saudara. Mencari Tuhan, minta Tuhan menunjukkan jalan yang benar, tapi kalau sudah ketemu semuanya, jalannya sudah tahu, seolah kita sudah tidak butuh lagi. Atau mungkin kita menganggap Tuhan seperti traffic light kamera, atau seperti pengawas dengan CCTV-nya, yang siap memperhatikan segala kehidupan kita dengan mata yang selalu terbelalak, menteleng, melihat serta mencatat segala kesalahan kita. Ketika kita berdosa, langsung di-zoom, kemudian dikenakan denda. Tidak sedikit orang yang menganggap Tuhan itu seperti itu. Saudara, Alkitab mencatat beberapa hal dalam terkait hubungan manusia dengan Allahnya, hubungan umat dengan penciptanya. Alkitab mencatat kita berelasi kepada Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Kenapa dikatakan demikian? Karena Tuhan berbicara kepada anak-anaknya. Dan Alkitab mencatat ada banyak sekali bentuk hubungan relasi antara Tuhan dan kita. Dia disebut sebagai Raja kita. Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan adalah penyelamat. Tuhan adalah gunung batuku, keselamatanku. Ada banyak loh sebutan-sebutan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Ada banyak sekali ditulis di Alkitab tentang siapa Tuhan itu. Nama-nama Allah bukan hanya sekedar namanya, bukan hanya penyebutannya, tetapi itu benar-benar bentuk kasihnya atas hidup kita. Saudara, tetapi ada satu relasi khusus, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Di mana kita, para domba, berjalan seharusnya hanya berdasarkan pendengaran akan suara sang gembala. Baik saudara yang dikasih Tuhan,
Mari kita pada hari ini melihat kembali setiap kedalaman diri kita. Sudahkah kita menjadi domba-domba yang benar, yang senantiasa hanya mendengarkan perkataan gembalanya? Ataukah hari-hari ini kita menjadi domba yang seperti domba tak bertuan, yang seolah-olah aku mampu mencari makanan sendiri, aku mampu hidup benar. Saudara, seringkali apa yang kita anggap benar belum tentu baik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kembali kedalaman hati kita. Sudahkah kita beri yang terbaik untuk Tuhan? Atau masihkah kita saat ini mengeraskan hati kita? Bapak Ibu Saudara, pada hari ini menggunakan kata yom, mengandung arti saat ini juga. Selama pada waktu atau selama masih kita diberi kesempatan Tuhan. Hari ini, sampai saat ini. Sebab kita tidak tahu kapan hari-hari hidup kita berakhir. Kita manusia yang terbatas. Kapan Tuhan datang menjemput kita tidak pernah tahu. Namun yang pasti selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengar dan melihat jalan serta arahan Tuhan melalui perkataannya, baiklah kita tidak mengeraskan hati kita. Kelihatannya mungkin seperti remeh, namun perbedaan hasilnya begitu besar. Mari kita melihat kedalaman hati kita. Sudahkah kita beri yang terbaik untuk Tuhan? Ataukah hari ini kita masih meremehkan Tuhan dalam hidup kita? Karena doa-doa kita tidak dikunjung dijawab Tuhan, atau hal lain sebagainya dalam hidup kita, sehingga kita melupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita dalam hati kita mengoreksi hidup kita. Bila diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita boleh berjalan dalam ketetapannya. Miliki hati yang senantiasa mengucap syukur, tidak mengeraskan hati kita. Karena kita percaya bahwa segala apa yang terjadi dalam hidup kita, segala dirancangkan Tuhan, rancangan yang baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih dan kemurahan-Mu sepanjang hidup kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada kesempatan sore hari ini boleh terus menguatkan hati kami, sehingga kami tidak mengeraskan hati kami boleh limpah dengan syukur, karena kami percaya bahwa segala apa yang ada dalam hidup kami, Tuhan beri yang terbaik. Semua yang terbaik Tuhan sediakan atas hidup kami, dan kami boleh senantiasa terus ada hanya untuk Tuhan saja. Kami serahkan pribadi lepas pribadi setiap umat-Mu, Kau Tuhan yang boleh memberkati kami dalam segala laku kami, dalam segala pergumulan kami. Apapun yang saat ini sedang kami doakan, biarlah kiranya Tuhan yang boleh senantiasa mendengar dan menjawab. Kami serahkan firman-Mu hanya dalam nama yang kudus, haleluya. Amin. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata,